Kan ada tuh di Alkitab, akulah jalan kebenaran dan Ya, hidup, iya. ya kan? Tapi di Muslim, Di Islam, di Islam itu hmm, carilah apa? jalan Jalan lurus. lurus. Ya. Berarti belum nemu dong ini yang Muslim. Sudah. Setiap kali sholat kita sudah tahu jalan lurus itu siapa, kita tahu. Oh gitu. Nah, siapa Pak jalan lurus di Islam? Tuhan. Kan? Iya. Tuhan. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok selalu dimintakan jalan yang lurus? Ya itu hanya sebagai ungkapan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Bahwa sebenarnya setiap manusia yang lahir itu semuanya fitrah Pak, termasuk Pak Ferry dan saya, ya. Tahu fitrah maksudnya? Fitrah itu artinya sifat asal. Fitrah dalam hal ini konteksnya adalah setiap bayi yang lahir itu muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir bisa apa Pak? Nggak bisa apa-apa. Dia besar karena dititipkan ke orang tuanya. Kan kita sama-sama percaya bahwa setiap manusia itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bayi itu nanti besar menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu kan orang tuanya. Jadi bapak sama saya dulu kita pernah dikafirkan sama orang tua kita, Pak. Dikafirkan itu artinya kita dikeluarkan dari muslim kita, gitu. Ya. Setelah orang itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai manusia, ke sifat asalnya, gitu. Ke kodratnya, gitu lah. Ya. Jadi orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Jadi bapak kembali menjadi muslim, seperti ketika bapak lahir, nah, gitu ya. Jiwa kita Pak, sebelum kita dilahirkan jadi manusia, itu sudah pernah syahadat dulu Pak. Sebelum jadi manusia, Pak Ferry dan saya dulu sudah pernah bersyahadat di alam sana, bersyahadat atau berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Cuma setelah kita lahir di keluarga yang bukan Islam, kita dijadikan Kristen. Nah, sekarang Bapak tadi sudah bersyahadat, itu sebenarnya Bapak mengulang syahadat yang dulu Pak. Gitu. Di Islam tuh kita konsepnya begitu, ya. Satu lagi yang ingin saya beritahukan ke Pak Ferry, setiap manusia yang sudah keluar dari Islam, ya, karena orang tuanya, ketika dia bersyahadat, insya Allah Pak ya, dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan Pak. 0. Dosa Bapak sekarang udah 0. Dosa saya sekarang lebih banyak daripada dosa Bapak. Itu memang di Islam gitu Pak. Ketika orang yang bukan Islam bersyahadat, dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat 0, tapi dengan catatan Islamnya harus baik. Ya, Islamnya harus baik. Nah, tapi kebaikan yang pernah Pak Ferry lakukan dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Istilahnya ibarat kayak orang Bapak baru mau belajar berdagang nih, udah dikasih modal, dosanya 0 gitu. Modalnya pahala kebaikan yang Bapak dulu pernah lakukan walaupun masih kafir gitu. Kebaikan kan tidak mengenal orang kafir atau bukan. Kebaikan adalah kebaikan. Orang yang tidak beriman pun berbuat kebaikan, dia pun dibalas oleh Allah SWT. Cuman dibalasnya di dunia. Tapi kalau orang beriman berbuat kebaikan, dibalasnya di dunia dan juga di akhirat nanti Pak. Itu bedanya. Gitu. Ya. Seneng Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bapak dosanya udah 0 nih. Kalau dosanya 0, kalau doa pasti dikabulin Pak. Doa yang baik-baik ya. Nah, tolong doain saya, teman-teman semua di sini, juga yang nonton channel ini, doain kita semua supaya kita dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua istiqomah. Supaya semuanya nanti kita matinya husnul khotimah. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam.
Ya, kita lahir muslim, kita pulang ke Allah juga dalam keadaan muslim. Ya, Pak ya. Doain kita, Pak. Ya. Jangan lupa, Pak, doain Bapak juga. Ya. Kita sama-sama doain ya. Kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini, termasuk yang nonton, kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Rasulnya. Juga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya, juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Itu aja kan yang kita butuhkan sebenarnya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Baik, itu Pak. Ada yang mau ditanyain setelah bersyahadat? Silakan. Yang kayak mamanya gini kok, Lebaran gitu ya. Makan tupat? Ya enggak, maksudnya. Oh enggak. Maksudnya katanya kalau Lebaran itu puasa ding. Oh puasa. Puasa itu dosanya juga dihapuskan juga. Insya Allah Pak. Nggak usah puasa. Nggak usah puasa Pak. Bapak habis sholat nih. Habis sholat baca amalan-amalan doa tertentu. Amalan-amalan itu maksudnya apa? Amalan ya perbuatan dan ucapan. Bisa doa. Oh, amalan tuh itu. Iya. Setelah sholat Pak, setelah sholat wajib, Bapak membacakan ayat tertentu, ayat kursi misalnya Bapak ucapin setelah sholat ya Pak ya. Iya. Itu Bapak sudah diampuni dosanya dari sholat-sholat sebelumnya. Jadi dari satu sholat ke sholat yang berikutnya, itu semuanya Bapak udah diampuni dosanya. Nggak usah nunggu nanti bulan puasa Pak. Oh. Jadi kita nggak perlu ada yang nebus dosanya Pak. Ya. Ya Pak ya. Dari sholat ke sholat itu dosa kita sudah diampuni Pak. Kalau sudah diampuni kan berarti nggak perlu ada yang nebus gitu loh Pak. Iya. Nggak usah nunggu nanti puasa. Wah kalau puasa tuh nggak cuma diampuni aja tapi dapat pahalanya banyak. Yang kita cari kan dosa kita diampuni, pahala banyak. Iya. Kan itu modal kita pulang gitu Pak. Iya. Iya. Gitu. Ada lagi? Udah. Lupa. Kirain mau nanya sunat sakit nggak gitu. Oh, dicatat. Kalau kesini harus dicatat. Ada orang datang sini Pak, bawa pertanyaan 20 pertanyaan, sama dia udah dicatat satu-satu. Nah, Main mau catat itu. berarti dibaca satu-satu ntar gitu. Iya, ada yang mau ditanyain sama Kodondi. Apa ya? Buka handphone Pak, siapa tahu ditulis di handphone, enggak? Enggak. Apa lagi kira-kira? Ya pokoknya salah satunya yang tadi itu aja sih. Gitu ya. Yang penting nanti Bapak sama saudara-saudara Bapak yang masih Kristen, Bapak harus tunjukin akhlaknya Islam. Supaya orang lain melihat Bapak, oh orang Islam tuh begini ya, gitu. Oh orang Islam tuh baik ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak suka menipu ya, gitu. Misalnya. Oh orang Islam itu kalau ngomong sopan ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak pernah ngomong kotor ya, itu adalah akhlak Pak. Banyak juga kok yang kayak gitu. Itu Mau kasar. memang. Juga gimana tuh Bapak lagi? Ya nggak boleh lah ngomong kasar. Kita gini Pak, di Islam kan judulnya aja rahmatan lil alamin, rahmat. Kalau di dalam rahmat ada nggak Pak kata-kata kasar? Ya nggak ada lah. Jadi kalau kita mau memancarkan rahmatan lil alamin, orang-orang yang hidup di dekat kita melihatnya kita tuh semuanya baik, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah sombong, nggak pernah menipu, nggak pernah berdusta. Orang di sekitar kita melihat kita tuh seneng gitu loh. Seperti seolah-olah mereka melihat kita tuh seperti jalan kepada menuju keselamatan gitu. Orang Islam harusnya begitu. Nah, ini kok. Nah kan jadi inget kan? Iya. Kan ada tuh di Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Ya kan? Tapi di Muslim, Di Islam, di Islam itu carilah apa? jalan lurus. Ya. Berarti belum nemu dong ini yang Muslim. Sudah. Setiap kali sholat kita sudah tahu jalan lurus itu siapa, kita tahu. Oh, gitu. Nah, siapa Pak jalan lurus di Islam? Tuhan, kan? Iya. Tuhan. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi gua selalu dimintakan jalan yang lurus. Ya itu hanya sebagai ungkapan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus.
Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai Nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Betul kan Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Yesus belum lahir. Belum lahir. Nah, terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya, ya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Gitu. Nah, jalan yang lurus itu maksudnya kan yang sampai ke tujuannya gitu loh Pak. Yesus kan jalan, nggak salah, Yesus jalan. Tapi tujuannya siapa? Kan Bapa. Orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya nih? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Mengikuti ajaran. Ajarannya, itu maksudnya. Untuk sampai ke Bapa nih, Ya. jalannya Yesus. Terus orang-orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa? Kan gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. Jadi seperti perantara. Perantara. Ya perantara petunjuk lah. Iya. Sekarang kalau orang Kristen kan menyembah jalannya. Yang disembah kan jalannya, Yesus yang disembah. Yesus adalah bagian dari Bapa itu gitu. Ya, Pak? Kalau orang Kristen menyembah Yesus sebagai jalan kan banyak, gak cuma Yesus saja. Nabi Musa jalan, Nabi Daud jalan, Nabi Zakaria jalan, Nabi Maliaki jalan bagi bangsa Israel pada saat itu gitu. Pada zamannya masing-masing. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam jalan untuk sampai kepada Bapa selamat di akhirat kan cuma Nabi Musa. Hukum-hukumnya diturunkan lewat Nabi Musa. Lu kalau mau selamat sunat, lu mau selamat jangan makan babi, lu mau selamat perempuannya pakai hijab, wudhu, sholat, sujud. Itu hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Diteruskan oleh Yesus. Kan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Ya. Ya kan? Ya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Lah yang suruh nyembah Yesus siapa? Kan bukan Yesusnya, tapi Paulus yang nyembah. Berarti dulu yang bawa tuh Paulus gitu ya? Kristen? Iya. Iya. Ya memang menciptakan Kristen tuh Paulus. Gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan ada dosa waris? Nggak ada. Nggak ada. Yesus bilang ke orang Israel apa? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Ya. Kalau ada orang bangsa Israel mendengar perkataan Yesus itu, terus kemudian dia bertobat, sebelum Yesus disalib, orang itu kira-kira masuk surga, masuk neraka kalau dia mati. Neraka. Hah? Kok neraka? Kan Yesus bilang nih sama bangsa Israel, kalian bangsa Israel, kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian nggak masuk surga. Yesus ngomong sebelum disalib nih. Ketika orang Israel mendengar perkataan itu, terus kemudian dia bertobat, Oh, iya. dia bakal masuk neraka, masuk surga. Surga. Padahal Yesus belum disalib nih. Ketika dia bertobat dan dia mati, masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga kan? Yesusnya belum disalib. Berarti perlu nggak sebenarnya Yesus mati disalib untuk nebus seseorang itu? Ya, enggak. Ya enggak, gitu Itu maksudnya. ada lagi itu. Gimana itu? Yesus kan disalib. Hah. Tapi kalau di dalam apa namanya orang Kristen kan yang disalib kan Yesus. Yudas kan meninggal, mati, bunuh diri. Bunuh diri gimana nih? Ya nggak tahu, Gantung diri atau jatuh perutnya terburai? nggak tahu. Kontradiksi masalahnya. Ya pokoknya begitu. Ya. Ya kan. Terus? Tapi di Islam Hmm. yang disalib itu katanya kan Yudas. Kata siapa? Ya nggak tahu. Gini. Di Quran
Tidak disebutkan orang yang diserupakan itu Yudas Iskariot, tidak disebutkan. Ya. Yang menyebutkan yang disalib itu adalah Yudas, itu adalah tafsir. Oh. Ya, tafsir dari Ibnu Katsir namanya. Ya, ulama Islam, dia adalah musafir, ahli tafsir, dia menafsirkan bahwa yang disalib, yang diserupakan itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Itu tafsir. Ya. Bukan Quran yang ngomong gitu. Tafsir itu nggak cuma satu, Pak. Ada yang menafsirkan yang disalib itu Yudas Iskariot, Ibnu Katsir. Nanti ada lagi tafsir yang lain, Ibnu Abbas mengatakan yang disalib itu adalah murid Yesus yang paling muda. Gitu. Terus sebenarnya siapa yang disalib? Nggak perlu tahu, Pak, kita, Pak. Ada kepentingan apa pengen tahu yang diserupakan siapa? Perlu tahu emang kita yang diserupakan siapa? Nggak penting. Buat iman kita nggak penting. Yang penting apa? Nabi Isa alaihissalamnya selamat, nggak disalib. Dia diangkat gitu. Ya. Udah kan penting. Sekarang Bapak baca Bible kan? Yesus ketika disalib bareng sama dua penjahat kan, Pak? Iya. Siapa namanya? Nggak ditulis juga kan? Penting nggak, Pak? Iya, enggak. Nggak penting buat orang Kristen. Yang penting Yesus mati di atas kayu salib, mati hari ketiga bangkit kan? Yang penting itu, bukan nama dua penjahat ini kan? Jadi sekarang apa pentingnya kita nyari nama orang diserupakan di salib? Nggak penting juga. Bedanya di situ, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Nanti ada lagi orang nanya, apa itu Quran kok nggak ada nama istri Nabi Adam gitu katanya. Ada yang nanya begitu. Pentingnya apa nama istri Adam di Quran? Pentingnya apa? Kalau tidak disebutkan, kita nggak perlu tahu. Toh nanti ada hadis yang menceritakan Nabi Adam itu punya istri namanya Hawa. Emangnya di Bible ada nama istri Nabi Lot? Nggak ada juga. Gitu. Udah lagi, Pak? Udah. Cukup? Udah cukup. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan yang timbul nanti setelah pulang dari sini, jangan sungkan-sungkan, Pak, tanya aja. Daripada penasaran, nggak bisa tidur, makan nggak enak, gitu. Mending tanyain. Saya kalau nggak bisa jawab, kalau saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Saya nanti akan cari tahu. Gitu. Ya. Ya, Pak. Semua tuh ada jawabannya, Pak, di Islam. Ya. Yang penting sekarang Bapak sudah bersahadat, Bapak sudah menyatakan sebagai orang beriman, yang perlu Bapak lakukan adalah bertakwa. Bertakwa tahu Pak? Ya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu yang penting. Dengan bertakwa, insya Allah dosa Bapak diampuni, insya Allah kita semuanya sudah disediakan tempat yang baik. Gitu. Tidak perlu harus berdoa lewat siapa gitu. Enggak. Kita berdoa langsung kepada Allah SWT. Tidak, kita untuk berdoa kepada Allah SWT tidak perlu calo, Pak. Gitu. Loh, Bapak kalau bikin SIM nggak pakai calo kan lebih murah kan? Iya. Iya, makanya. Ya. Ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sah Pak, alhamdulillah.